Bayangkan sejenak Jakarta pada akhir tahun 1940-an. Indonesia baru saja merdeka, tetapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih membekas di setiap sudut negeri. Para pemimpin bangsa mulai memikirkan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana cara mewariskan semangat perjuangan kemerdekaan kepada generasi yang akan datang? Dari pertanyaan itulah kisah berdirinya Monumen Nasional atau yang lebih akrab disebut Monas dimulai. Kita akan membahas dari hal pertama adalah tujuan mimpi untuk membangun simbol bangsa. Dan ini dimulai pada era pemerintahan Soekarno yang dikenal sebagai presiden pertama Indonesia yang sedang berusaha menunjukkan jati dirinya sebagai negara merdeka yang besar dan berdaulat di mata internasional. Dia bukan hanya seorang presiden, tetapi juga memiliki minat besar terhadap arsitektur dan tata kota. Soekarno membayangkan Jakarta kala itu memiliki sebuah monumen megah yang dapat berdiri sejajar dengan monumen-monumen terkenal di dunia, sebut saja seperti Menara Eiffel atau Monumen Washington. Namun Soekarno beranggapan bahwa monumen Indonesia harus memiliki makna yang lebih dalam, sehingga dapat dipandang sebagai yang mencerminkan tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian muncullah sayembara desain nasional pada tahun 1954 dengan gagasan bahwa pembangunan Monas harus direncanakan secara serius. Sayembara yang untuk pertama kalinya tersebut dilakukan ternyata belum menghasilkan desain yang benar-benar memuaskan Soekarno. Kemudian dilakukan sayembara berikutnya hingga pada akhirnya konsep yang dipilih berasal dari tim yang dipimpin oleh Fredrik Silaban dan R.M. Sudarsono. Meski demikian, Soekarno ikut terlibat aktif dalam penyempurnaan desain akhir. Karena itulah banyak sejarawan menganggap Monas merupakan hasil kolaborasi antara para arsitek dan visi pribadi Soekarno. Perlu diketahui bahwa bentuk Monas bukan sekedar menara biasa, namun terinspirasi dari konsep budaya Indonesia kuno yang kita kenal dengan nama lingga dan yoni. Dalam filosofi Nusantara, lingga sebagai menara tinggi Monas melambangkan kekuatan, semangat, dan unsur laki-laki. Sedangkan yoni sebagai pelataran cawan besar bagian bawah melambangkan kesuburan, kehidupan, dan unsur perempuan. Dan dengan demikian konsep lingga dan yoni ditujukan sebagai simbol kehidupan bangsa Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang. Pada awal pembangunan Monas bahwa tanggal 17 Agustus 1961 menjadi momen penting, bahwa pada hari kemerdekaan Indonesia tersebut, Soekarno secara resmi melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Monas. Pembangunan pondasi dan struktur pertama dimulai pada tahun 1961 hingga tahun 1965 dengan kondisi ekonomi Indonesia saat itu yang sedang sulit. Ditambah lagi dengan situasi politik yang semakin memanas menjadikan pembangunan Monas berjalan lebih lambat dari yang direncanakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1966 hingga tahun 1968 dan barulah pada tahun 1969 hingga tahun 1975 pembangunan ini mulai fokus untuk menyelesaikan pekerjaan interior, museum, taman, dan berbagai fasilitas pendukung. Akhirnya pada tanggal 12 Juli 1975 Monas resmi dibuka untuk umum. Itu artinya dimulai dari ide pembangunan, Monas membutuhkan waktu lebih dari 2 dekade hingga terbuka sebagai fasilitas umum. Beberapa fakta menarik dapat kita ketahui mengenai struktur bangunan ini, seperti tinggi total yang mencapai sekitar 132 meter dan berdiri di atas kawasan dengan luas tanah sekitar lebih dari 80 hektar. Monas juga memiliki pelataran observasi di bagian puncaknya dan tidak lupa juga dengan fasilitas Museum Sejarah Nasional di bagian bawah bangunan Monas. Dan pada masa awal mula pembangunan ini, Monas disebut-sebut sebagai salah satu bangunan tertinggi di Indonesia. Monas dibangun dengan menggunakan beton bertulang sebagai tulang punggung bangunan dan juga menggunakan baja untuk memperkuat struktur tertentu. Dengan material yang kuat dan berkualitas tinggi, maka Monas dirancang agar mampu bertahan dan berdiri dalam waktu yang sangat lama. Lapisan luar bangunan Monas juga dibangun dengan menggunakan marmer pilihan pada beberapa area interior dan pelataran, selain juga menggunakan batu alam pada sejumlah bagian bangunan. Dan yang menjadi satu bagian yang sangat khas pada bangunan Monas adalah struktur yang terlihat seperti lidah api pada puncak bangunan.
Bagian lidah api ini dibangun dengan material perunggu dan memiliki lapisan emas murni, dan menjadikannya disebut sebagai lidah api emas. Tidak tanggung-tanggung, tinggi dari lidah api emas ini mencapai 14 meter dan diartikan sebagai api kemerdekaan. Lapisan emasnya beberapa kali diperbaharui selama sejarah berdirinya Monas. Salah satu pembaruan besar dilakukan dengan penambahan 18 kg emas pada bulan Mei 1995 sehingga menjadikannya tampil lebih berkilau. Ketika matahari sore menyinari puncaknya, api emas tersebut tampak seperti nyala semangat yang tidak pernah padam. Dan memang itulah pesan yang ingin disampaikan, bahwa semangat perjuangan Indonesia tidak akan pernah padam. Banyak orang yang mengira Monas hanyalah sebuah menara, padahal bagian dalamnya menyimpan perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Di dasar bangunan terdapat museum yang berisi diorama yang menceritakan beberapa peristiwa dan situasi penting, seperti masa kerajaan Nusantara, kemudian tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa, perlawanan terhadap penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga perjalanan pembangunan Indonesia juga turut disajikan di bagian dasar bangunan Monas. Ini menjadikan Monas sebagai tempat untuk membawa pengunjung sedang berjalan menembus lorong waktu. Di bagian dalam Monas terdapat ruang khusus yang dikenal sangat sakral dengan berbagai data-data penting seperti naskah proklamasi, lambang Garuda Pancasila, peta Indonesia, kemudian simbol-simbol kenegaraan. Tidak heran dengan koleksi yang disajikan bahwa ruang ini dirancang untuk menumbuhkan rasa kebangsaan bagi para pengunjung. Bangunan inti Monas memiliki tinggi sekitar 115 meter dan dilengkapi dengan lift jika pengunjung ingin mencapai pelataran observasi untuk mendekati struktur lidah api emas. Dan dari ketinggian bangunan Monas, para pengunjung dapat menikmati pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta, kawasan pusat pemerintahan, ruang hijau kota, bahkan para pengunjung dapat melihat bentangan ibu kota Jakarta hingga ke kejauhan. Kita dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa Monas dibangun bukan sekedar untuk mempercantik kota, namun Monas dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia, mengabadikan kemerdekaan Republik Indonesia, menumbuhkan nasionalisme generasi muda, menjadi ikon nasional, dan kemudian menjadi sarana pendidikan sejarah. Inilah yang menjadikan Monas dapat dianggap sebagai buku sejarah raksasa yang ditulis dalam bentuk bangunan. Hingga sekarang, monumen nasional atau yang kita kenal dengan nama Monas tersebut kemudian berperan sebagai objek wisata, ruang publik, museum sejarah, dan sesekali digunakan sebagai lokasi upacara dan acara-acara penting kenegaraan. Dan tercatat bahwa jutaan wisatawan domestik dan mancanegara telah berkunjung setiap tahunnya ke Monas untuk menikmati pemandangan dan belajar serta mengetahui sejarah perjalanan Indonesia. Dan yang menjadi catatan penting yang perlu kita ketahui bersama adalah Monas adalah cerita tentang mimpi sebuah bangsa yang baru merdeka, tentang para pemimpin yang ingin agar perjuangan rakyat tidak dilupakan, dan tentang sebuah pesan sederhana yang masih relevan hingga hari ini, bahwa kemerdekaan bukan hanya peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, melainkan semangat yang harus terus dijaga oleh setiap generasi. Itulah sebabnya api emas di puncak Monas dibuat menyala ke langit, sebagai simbol bahwa semangat kemerdekaan Indonesia tidak boleh padam. Terima kasih karena sudah menonton. Jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa saling berbagi informasi mengenai biografi para tokoh berpengaruh, dan kita tidak lupa untuk membahas sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Dimanapun kawan-kawan semua berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Apapun yang kalian rencanakan dan apapun yang sedang kalian kerjakan, semoga semua tetap berjalan lancar dan dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Tetaplah berbuat kebaikan dan tetaplah menjadi berkat untuk lingkungan sekitar. Salam sehat, sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Saya Bumi Larasati, pamit undur diri. Ciao.